Lalu jika Ole belum pulih dari cedera saat putar 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti, antisipasi apa yang harus disiapkan? Kita akan membahas bersama mantan striker Timnas Indrianto Nugroho dan juga analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat petang, Bung Nung. Selamat petang, Bung Gita. Ya, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Terima kasih telah bergabung. Saya mungkin ke Bung Gita dulu, Bung. Kalau Indonesia versus Liga Arab, ini kan kita kayak seakan-akan mainnya di Liga Arab gitu ya, tanpa Ole gitu. Besar peluangnya? Masih ada kesempatan untuk menang? Dengan Ole pun sebenarnya kita tidak difavoritkan untuk bisa melangkah mudah. Kenapa? Meskipun kemarin di beberapa pertandingan Ole lah yang berkontribusi memenangkan Indonesia, Bung. Ya betul, dia bikin 3 gol dalam 4 pertandingan, tapi kan kelihatan waktu lawan Jepang juga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu lawan Australia juga dia cetak gol setelah kita ketinggalan. Nggak mengecilkan artinya timnas, perjuangan mereka sudah bagus sekali. Dan hasil yang positif kan kita capai kalau kita bermain di kandang. Artinya kita mencatat kemenangan 3 kali itu tiga-tiganya di kandang, kemudian 1 kali hasil imbang dan hanya kalah dari Jepang di kandang. Tapi away kita dari 6 tim yang lolos ke putaran keempat ini, kita satu-satunya yang tidak pernah mencatat kemenangan. Kita pernah menahan imbang Arab Saudi di Riyadh 1-1. Itu yang menurut saya adalah permainan terbaik timnas away sejauh ini. Kita bermain menyerang, kita melayani Arab Saudi di babak pertama, walaupun tertekan di babak kedua, ada penyelamatan penalti Martin Paes. Tapi intinya adalah kali ini kan kalau mau lolos setidaknya ke putaran kelima itu kita kan harus 1 kali menang, 1 kali imbang, tidak boleh kalah. Itu yang mungkin akan sulit karena kita juga rekornya belum pernah menang dalam waktu dekat melawan Arab Saudi. Kita hanya imbang melawan Arab Saudi. Dan kalau kita mendapatkan 2 kali hasil imbang tanpa gol, ya akan repot juga kita, walaupun kita predikatnya adalah tidak terkalahkan di putaran keempat. Itu aja. Dan tanpa Ole memang akan ada banyak penggantinya, Ragnar salah satunya. Tapi kan mungkin tidak akan sehebat Ole. Saya juga nggak tahu seberapa lama cederanya dia, karena cederanya kan tulang punggung kaki. Itu kan buat striker itu senjata utamanya. Tanya Mas Indri deh. Itu kan apa ya, senjata utama dia buat bikin gol, buat coaching dan segala macam. Yang mungkin akan menjadi kesusahan dia buat all out nantinya. Oke, Bung Nung, menurut Anda bagaimana dengan kalau kita sih berharapnya cepat sembuh ya, tapi kemungkinan besar Ole tampaknya masih butuh pemulihan yang cukup lama waktunya. Menurut Anda seberapa besar dampaknya jika sampai Ole harus absen sebagai striker andalan timnas? Pastinya berdampak besar juga ya. Tadi Bung kita sudah bicara bahwa Ole dalam 4 pertandingan bisa membuat 3 gol. Ini suatu prestasi yang bagus sebagai seorang striker. Tapi juga kita tidak mengesampingkan beberapa pemain kita. Striker kita juga sebenarnya mampu ya, seperti Ratnar Olahraga, terus ada Rafael Strijk juga pernah melakukan hal melawan Korea waktu itu dengan gol-golnya. Dan kita juga tidak sebenarnya ada beberapa pemain, opsi-opsi pemain lokal kita, Oki Caraka, Sananta, terus Bagaskara, tapi mereka belum mendapatkan jam terbang. Jadi ya saya berharap Ole lebih cepat operasi dan pemulihannya gitu, Mbak. Bung Nung, kan ada 4 nama yang disampaikan oleh Pak Erik ya kemarin, mulai dari Hoki Caraka, kemudian Strijk gitu. Anda melihatnya potensinya seperti apa mereka? Iya, mereka sebenarnya pemain-pemain kunci di beberapa timnya masing-masing ya di Liga 1, dan mereka juga menurut saya patut dikasih kesempatan juga. Tapi ya semuanya kembali ke Patrick Kluivert nanti, apakah mereka mau menurunkan pemain-pemain lokal kita. Padahal pemain lokal kita ya tidak beda jauh sebenarnya, cuman belum ada kesempatan aja mereka untuk menampilkan penampilan yang terbaik buat Indonesia gitu, Mbak. Oke, Mbak. Bung Gita, dari nama-nama yang disampaikan oleh Pak Erik, salah satunya adalah yang bahkan tidak dipanggil oleh Kluivert saat bertanding, Hoki Caraka. Tapi kemudian dia disampaikan bisa menjadi peluang striker pengganti dari Ole. Menurut Anda kira-kira sudah tepat nama-nama yang disampaikan oleh Erik, atau Anda punya nama lain yang bisa membawa kemenangan untuk timnas?
Kalau melihat keseluruhannya Hoki Caraka iya, dan sekarang kan dia main di AFF Under 23 ya, Oke. belum main sama sekali lawan Brunei kemarin. Layak dicoba sebenarnya. Ada 2 pertandingan lawan Filipina dan lawan Malaysia. Ya. Artinya dia bisa secara bergantian bermain dengan James Raven nantinya di sana. Kemudian dilihat nanti September nanti kan Ole sudah pasti tidak main. Nah ini kan kesempatan bagi Ragnar atau Struijk atau Hoki Caraka atau bahkan Eliano Reinders untuk bisa mengisi posisi di depan. Reinders kan juga pernah berperan sebagai seorang striker pada saat kita mengalahkan Bahrain ya. Ada satu peluang yang dia buang dari passing yang dilakukan oleh Ricky Kabuaya saat itu. Jadi untuk penempatan posisi dia oke. Penyelesaian mungkin tidak sebaik Ole lakukan dalam beberapa pertandingan terakhir. Ragnar, kalau saya nggak tahu, saya nggak dengar kabar terakhir dari Ragnar. Dia kan absen bulan Juni karena terkena virus ya. Nah virusnya apa yang kita belum tahu. Kalau dia sehat, rasa-rasanya akan dia yang akan di depan karena ini peluang dia juga membuktikan bahwa dia bisa cetak gol dari sayap kiri maupun dari tengah sama baiknya. Bung Nung, Anda sebagai mantan pemain begitu, lawan kita itu kan dari Timur Tengah begitu, ini kita kayak mainnya di Liga Arab sih kayaknya gitu. Jadi menurut Anda apa yang perlu kita antisipasi dari mereka, lalu kemudian setelah kita tahu kekuatan dan juga kelemahan lawan, kita bisa merubah game plan kah atau tetap pada plan yang tersusun beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Kluivert? Ya pasti game plan akan sedikit berubah dengan tidak adanya Ole. Jadi pasti akan berubah apakah kita nanti dengan 2 striker 4-4-2 atau mungkin melakukan pergantian yang tadi sudah Bung kita bilang bahwa ada Orat Mangun, tapi Orat Mangun juga lagi sedikit ada masalah juga. Terus ada sebenarnya Eliano Reinders ini perlu dikasih kesempatan juga. Ini pemain, menurut saya pemain juga punya potensi dan menurut Anda Kluivert belum memberikan kesempatan yang banyak kepada Eliano? Betul, itu yang harus dikasih kesempatan kepada Eliano. Sebenarnya pemain ini menurut saya juga punya kualitas. Di samping yang tadi dibilang ada Hoki Caraka juga gitu. Jadi ya mungkin tinggal nanti lawan Libanon terus lawan di uji coba, mereka bisa dicoba nanti sebelum ada pertandingan resmi nantinya, dan kita menunggu pemulihan dari Ole sendiri, Mbak Yon. Apakah termasuk pemain lokal kita juga bisa kita unggulkan menurut Anda sejauh ini dari mental, taktis bermain? Pastinya bisa. Pemain-pemain kita juga punya mental kok. Mereka Siapa kira-kira Bung Nung? Ya mungkin salah satunya Hoki, terus ada Sananta, ada Bagaskara juga. Patut dikasih kesempatan untuk bermain di timnas. Oke. Bung Gita, bagaimana cara kita memaksimalkan waktu hingga Oktober untuk membentuk striker andalan, dan mungkin kita belum tahu siapa yang nanti jadi unggulan, tapi kan sudah ada daftar nama yang disampaikan oleh Erick Thohir. Ya, rasa-rasanya ya kita harus maksimalkan di depan karena kekurangan kita di situ. Pertahanan kita oke. Kita buktikan melawan Arab Saudi kan kita sudah 2 kali main, kita 1 kali hasil imbang, 1 kali kita menahan imbang mereka di kandang sendiri. Mungkin PR-nya adalah menghadapi Irak ya. Kita 3 kali kalah. Secara mental mungkin akan berpengaruh, tapi itu yang harus kita patahkan. Kita kan punya uji coba lawan Lebanon, lawan Kuwait yang walaupun kualitasnya di bawah mereka, tapi kan ini kesempatan bagi mereka. Tadi ada satu nama juga yang saya lupa, udah disebut sama Indri belum? Udah tadi, Septian Bagaskara. Ini kan pemain waktu di Dewa United, saya pikir ini tandukannya dari luar kotak penalti itu luar biasa. Saya ingat Indri waktu muda lah dulu. Gitu. Saya pikir kenapa nggak dicoba, tapi dicobanya kan harus di bulan September pada saat uji coba. Nggak langsung di bulan Oktober, karena ini kesempatan bagi mereka, mumpung tidak ada Ole sendiri yang akan tidak main di September. Karena saya yakin kalau ada Ole, pasti Ole yang akan dipasang untuk waktu yang cukup lama dalam 90 menit itu, yang tidak akan mencoba pemain-pemain lain untuk di depan. Dan sekarang tidak ada Ole, ini kesempatan bagi mereka untuk bergantian dicoba dalam 2 pertandingan. Ya, kita lihat juga ketajaman Kluivert memilih striker andalan nanti ya, kalau memang benar Ole tidak bisa bertanding Oktober nanti. Terima kasih Bung Gita, terima kasih Mas Nung telah bergabung di Kompas Petang. Usai jeda, saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo memastikan akan menghadiri Kongres PSI besok yang salah satu agendanya menentukan pemilihan ketua umum baru. Simak juga perbincangannya di Kompas Petang sesaat lagi.